Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan pada kita semua. Allah berikan kita kesempatan sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini. Allah jadikan kehidupan kita itu lebih barokah, kehidupan yang selalu dinaungin, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan anak yang soleh-solehah, wabil khusus kepada guru kami Ustadz Priyatno, Ustadz Ali Sadi, Ustadz Edison, dan Ustadz Santo. Mudah-mudahan rombongan jamaah Pak Ustadz salam di Masjid Al-Madinah, semoga Allah SWT berikan kemudahan segala urusannya. Pagi hari ini yang paling utama, mari kita bersama memanjatkan puja syukur kita kehadirat Allah SWT dengan rahmatnya, dengan nikmat iman Islam, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita diberikan kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Madinah dalam rangka sholat subuh jamaah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan menjadi amal baik bagi kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah pada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita termasuk umatnya, yang insya Allah dengan izin Allah SWT yang akan nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa jamaah Masjid Al-Madinah dirahmati Allah SWT, agenda pada pagi hari ini Ahad kedua kajian taklim akan disampaikan oleh guru kami Ustadz Priyatno. Di penghujung acara jika ada pertanyaan kami silakan sampai dengan waktu sekitar jam 6 lebih ya. Baik. Jam 6 lebih 10 menit ya Pak? Ada 5 menit ya. Baik, untuk mulai kajian pada pagi hari ini kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pada Ustadz Priyatno kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
وأصحابه أجمعين أما بعد. Puji dan syukur tentu mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dan muwajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan taklim rutin setiap hari. Salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kehadiran bagi Habibana wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya, termasuk kita di dalamnya, insyaallah. Bapak-bapak sekalian, di bulan ini kita merasakan ada dua momentum penting ya, dalam kehidupan kita, baik sebagai pribadi seorang muslim maupun sebagai bagian dari bangsa. Momentum itu adalah pertama, momentum pergantian waktu dari 1443 Hijriah ke 1444 Hijriah, tahun baru Islam. Dan umat Islam menyambut dengan gembira berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ya, baik pawai obor, lomba-lomba Islaman, baik itu lomba seni seperti lomba qasidah, lomba marawis, atau kegiatan tabligh akbar, ya, di mana sangat bermanfaat untuk syiar agama. Yang kedua adalah momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus. Maka dua momentum penting ini akan terus berulang setiap tahun. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah kita mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Termasuk di dalamnya adalah tahun baru Islam. Artinya, kalau pergantian tahun otomatis berhubungan erat dengan waktu, berhubungan erat dengan umur kita. Maka ketika berhubungan dengan masalah waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu. Ada bersumpah atas nama waktu asar, wal asri. Ada juga yang menerjemahkan demi masa, demi waktu. Maksudnya waktu asar. Ada wal laili, demi waktu malam. Wadduha, demi waktu duha, dan seterusnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah atas nama waktu atau atas nama makhluk secara umum, maka makhluk yang dijadikan sumpah itu memiliki nilai penting di dalam kehidupan manusia. Waktu misalnya itu penting. Orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, banyak diisi dengan hal yang sia-sia, maka merugi. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan yang berkaitan dengan masalah waktu. Karena waktu itu yang kita miliki adalah waktu yang kita jalani sekarang ini. Dalam sebuah hadis dijelaskan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'." Dalam riwayat lain, fahuwa muflihun. Barang siapa yang hari-harinya, hari-hari ini, tahun ini, khairan min amsihi, lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya,
fahuwa rabihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Atau fahuwa muflihun, maka dia termasuk orang yang sukses, orang yang beruntung. Kemudian wa man kana yaumuhu, dan barang siapa yang hari-harinya misla amsihi, sama saja, ya, tidak ada peningkatan kualitas diri, tidak ada peningkatan kualitas ibadah, tidak ada peningkatan kualitas ilmu, tidak ada peningkatan kualitas ekonomi dan kualitas-kualitas kehidupan yang lainnya, maka kata Rasulullah fahuwa maghbunun, dalam riwayat yang lain fahuwa khasir, maka dia termasuk orang yang rugi. Jadi kalau tidak ada peningkatan, rugi. Bertambahnya usia, bertambahnya umur, bertambahnya waktu yang kita miliki tidak menjadikan kita lebih baik dari sisi ibadah, dari sisi pengetahuan ilmu, dari sisi akhlak, dari sisi tauhid, dari sisi ekonomi, dari sisi yang lain. Maka kata Rasulullah fahuwa khasir atau fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang rugi. Kemudian wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, wa man kana, dan barang siapa yaumuhu yang hari-harinya, tahun ini, waktu ini, syarran min amsihi, lebih buruk dari tahun-tahun sebelumnya, dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya, bukan tambah baik, tambah buruk. Yang tadinya rajin sholat berjamaah di masjid karena sesuatu dan lain hal, akhirnya dia jarang ke masjid. Yang tadinya rajin baca Quran, jarang baca Quran. Yang tadinya sering silaturahim, jarang silaturahim. Yang tadinya ekonominya bagus, tiba-tiba bangkrut, dan seterusnya. Maka orang yang kualitas hidupnya lebih buruk dari tahun sebelumnya, Rasulullah fahuwa mal'un, maka dia termasuk orang yang celaka, kata Rasulullah. Nah, jadi manusia, sekali lagi, baik dan buruknya itu dilihat dari kualitas kehidupannya. Dengan bertambahnya waktu, umur, usia, apa semakin lebih baik, atau sama saja, atau bahkan lebih buruk misalnya. Nah, maka ini yang menjadi tolak ukur kita, ya, untuk melihat apakah diri kita akan semakin baik. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, orang yang tidak mengisi waktu-waktunya dengan baik, maka dia termasuk orang yang betul-betul. Maka dalam surat Al-Asr misalnya, ya, yang tadi saya sampaikan, wal asri, dan demi masa, demi waktu asr. Innal insana lafi khusrin, innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, benar-benar berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan orang yang beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang yang senantiasa melakukan kebaikan, menebarkan kebaikan dengan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran dan ketakwaan. Nah, jadi sekali lagi bahwa kalau tidak lebih baik imannya, tidak lebih baik amal solehnya, ibadahnya, maka dia termasuk orang yang salah. Oleh karena itu, kunci agar kita lebih baik adalah ada dalam kesadaran diri, ada dalam diri kita. Karena Allah tidak akan mengubah kondisi nasib seseorang kecuali dia sendiri yang berubah dalam kehidupannya. Makanya dalam sebuah ayat Allah menjelaskan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin, tidak akan mengubah kondisi nasib seseorang, bahkan sebuah umat bangsa, di kaumin, ya,
suatu bangsa, suatu umat, suatu kaum. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga diri-diri mereka, individu-individu dari kaum dan komunitas itu melakukan perubahan karena yang lebih baik. Nah, oleh karena itu kesadaran diri ini penting untuk kita mau berubah. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Perubahan itu sebuah kepastian yang pasti akan kita ikuti. Orang yang tidak beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, maka dia akan dilindas bersama. Contoh dalam ilmu teknologi misalnya, kalau kita tidak mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kita akan jadi orang baru. Pelajaran penting diantaranya adalah misalnya dulu ada dalam dunia telekomunikasi, dulu ada alat telekomunikasi yang canggih, yang harganya top, namanya Nokia. Dulu kalau sudah punya HP Nokia itu wah kayak keren. Kemudian tiba-tiba dunia dibanjiri dengan alat telekomunikasi handphone yang lebih canggih, Android, dengan berbagai macam merek. Nah, sementara Nokia tidak melakukan perubahan, tidak beralih dari GSM ke Android. Akibatnya apa? Bangkrut Nokia. Karena dia tidak mau beradaptasi dengan perubahan sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, oleh karena itu diri kita juga begitu. Kalau kita cara berdagang kita masih pola lama, ya maka perkembangan hasil dari penjualan kita akan semakin turun. Nah, inilah pentingnya kita melakukan perubahan. Dan perubahan itu yang paling bagus adalah perubahan yang ditumbuhkan dari kesadaran diri. Karena kalau ada perubahan yang dilakukan oleh faktor eksternal, itu bisa saja terjadi, tapi itu sangat berat. Misalnya ada orang yang kita kasih nasihat supaya dia berubah ke arah yang baik. Kalau hatinya atau kesadaran dirinya belum ada, sulit untuk melakukan perubahan. Tapi kalau dalam dirinya sudah ada tumbuh kesadaran bahwa penting untuk melakukan perubahan, insya Allah dia akan mau berubah ke arah yang baik. Nah, oleh karena itu kunci dari perubahan itu ada dalam diri kita. Dan diri kita itu diwakili oleh kolbu kita. Kolbu, hati. Kolbu di sini bukan kolbu dalam arti organ tubuh, hati bukan. Yang dalam bahasa medis sering disebut dengan liver. Ada orang sakit liver ya, pembengkakan liver misalnya. Itu sakit fisik, organ hati namanya. Tapi yang saya maksud bukan organ hati dari organ tubuh itu, tapi yang dibalik, hakikat dibalik dari hati. Sama seperti saya contohkan dengan kita diberikan Allah anugerah mata untuk bisa melihat dan begitu. Tapi ada orang yang punya mata nggak bisa melihat, banyak kan? Ada nggak orang yang punya mata tapi nggak bisa lihat? Ada, ya kan? Berarti dia punya mata, punya organ fisik, alatnya, tapi dia tidak bisa melihat. Maka fungsi penglihatannya tidak berfungsi. Artinya dia punya mata tapi tidak punya penglihatan. Oleh karenanya, yang saya maksud adalah hakikat di balik organ tubuh itu. Seperti tadi, penglihatan. Alatnya mata. Maka dalam bahasa Arab mata disebut dengan ainun. Tapi kalau penglihatan itu disebut dengan basarun. Ya, basarun itu artinya penglihatan. Nah, maka penglihatan itu adalah hakikat di balik mata itu. Ketika kita punya kemampuan mendengar, misalnya, alat dengar kita apa? Telinga. Tapi banyak orang yang punya telinga, tapi tidak bisa mendengar. Berarti antara telinga dan pendengaran sesuatu yang berbeda. Telinga itu dalam bahasa Arab disebut udhunun,
Sementara pendengaran disebut sam'un. Makanya ada ayat inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan. Jadi yang diminta pertanggungjawaban itu adalah fungsinya, bukan alat. Nah, oleh karena itu hati juga begitu. Yang dimaksud hati di sini bukan hati organ tubuhnya, tapi hati yang ada dalam lubuk yang paling dalam, itu yang disebut dengan hati nurani. Hati nurani. Hati nurani inilah yang kita gunakan untuk sebagai dasar menumbuhkan kesadaran diri. Karena dalam hati manusia itu Allah titipkan dua hal. Allah semayangkan dua hal. Yang pertama adalah iman. Yang kedua adalah nafsu. Maka dalam sepanjang kehidupan manusia itu senantiasa akan terus melakukan atau akan terus mengalami pertarungan antara iman dan nafsu. Selama kita masih hidup, maka pertarungan iman dan nafsu itu akan terus bertarung. Kedua hal ini sesungguhnya dalam hidup kita dibutuhkan. Iman sebagai modal dasar kita untuk mendapatkan kebaikan, pahala, serta surga Allah Subhanahu. Karena tadi orang yang nggak punya iman nggak bisa masuk surga. Gitu kan? Orang yang tidak punya iman dia tidak akan bisa merasakan nikmat surga. Maka iman itu menjadi modal dasar, nikmat yang paling agung. Jadi kadang-kadang kalau penceramah mengatakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman. Nah, artinya nikmat iman itu adalah nikmat yang paling agung, yang menjadi modal dasar seseorang mendapatkan kebaikan dalam ayat. Misalnya Allah menjelaskan, contoh, man amila amalan, barang siapa yang melakukan amal soleh, man amila amalan solehan, barang siapa orang yang melakukan amal soleh, min zakarin wa unsa, baik dari jenis laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya sebuah kehidupan yang baik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik, syaratnya apa? Amal soleh dan iman yang dilandasi oleh iman. Amal soleh saja, kebaikan-kebaikan saja yang kita lakukan, kalau tidak dilandasi dengan iman, itu kebaikan tidak bernilai dalam pandangan Allah. Oleh karena itu iman itu selalu disandingkan terus dengan amal soleh. Tadi surat Al-Asr misalnya, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, disandingkan. Dalam ayat ini juga sama, man amila amalan sholihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min. Mukmin disandingkan dengan amalan soleh. Iman itu penting sebagai modal dasar untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Jadi kesolehan individu akan melahirkan kehidupan yang baik, akan melahirkan kesuksesan hidup sebagai pribadi. Itu namanya kesolehan individu. Kan ayatnya man amila sholihan min dzakarin aw unsa. Nah, kemudian ada kesolehan kolektif. Nah, kalau kesolehan kolektif juga sama, akan melahirkan kebaikan. Misalnya dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqu, sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka apa yang akibat dari keimanan yang kita miliki, ketakwaan yang kita miliki? La fatahna alaihim, niscaya pasti, menggunakan kata pasti. Kenapa? Karena ada harf taukid di sana. La fatahna, pasti akan kami anugerahkan kepada alaihim, la fatahna alaihim, maka kami akan berikan, anugerahkan kepada mereka barakatin, pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardi, dari langit dan dari bumi. Maka kalau kesolehan kolektif,
Ya, kalaupun di sebuah negeri, sebuah komunitas itu beriman dan bertakwa, maka Allah memberikan kehidupannya berkah, gitu kan? Subur makmur, bangsanya gemar pawah jinami bahasanya. Baldatul thayyibatul warabul. Nah, maka kuncinya sekali lagi adalah iman yang bersemayam dalam hati. Yang kedua, untuk meraih kesuksesan juga orang dibutuhkan nafsu. Kalau orang nggak punya nafsu, nggak punya gairah hidup, maka Allah titipkan nafsu supaya apa? Supaya kita ada semangat hidup, ada semangat perjuangan untuk meraih yang diinginkan. Itu namanya nafsu. Nafsu itu fitrah. Nafsu itu fitrah. Makanya dalam surat Al-Imran ayat 14 Allah menjelaskan, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah. Zuyyina lin-nasi, dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawati, kecintaan kepada nafsu syahwat. Nafsu syahwat terhadap apa? Terhadap 3 hal. Yang pertama minan nisa, dari jenis wanita. Yang kedua minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, dan harta benda. Yang ketiga tahta, yang sering kita sebut dengan apa? 3 tahta. Ini kan sering kita sebut. Kecintaan kepada wanita, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada tahta, itu manusiawi, itu fitrah. Itu fitrah. Ya. Contoh, kecintaan kepada lawan jenis, itu fitrah. Jadi kalau laki-laki senang kepada wanita, itu fitrah. Wanita senang kepada laki-laki, itu fitrah. Ya. Kalau laki-laki nggak senang sama wanita, itu namanya apa? Itu tidak ada yang nggak beres dalam dirinya. Ada yang nggak beres dalam dirinya. Contoh, ada laki-laki senang laki-laki, itu bukan fitrah, itu penyimpangan, seksual. Itu namanya penyakit yang harus diobati. Ada orang badannya gagah, paker, berotot, kan rajin rajin di tempat olahraga ya. Rambutnya cepak, gagah bener lah. Pas giliran ngomong, mulai ya. Nah, itu artinya apa? Ada penyakit dalam dirinya, ada penyimpangan dalam dirinya. Laki-laki senang sama laki-laki, perempuan senang sama, sekarang istilahnya juga keren, LGBT. L-nya lesbian, kalau kata orang tajir halangnya wadon, senang sama wadon. Perempuan senang sama perempuan. Gay, laki-laki senang sama, lebih parah lagi, biseksual. Sama laki. Misal seorang laki-laki senang sama laki juga, senang sama perempuan juga. Kalau perempuan senang sama perempuan juga, senang sama laki juga. Nah, ini namanya biseksual. Lebih parah kan? Itu penyimpangan namanya. Penyimpangan seksual. Bolehkah kita melampiaskan nafsu syahwat terhadap lawan jenis? Boleh, itu fitrah. Tapi kalau dalam ajaran Islam, nafsu itu harus dibikin dengan syariat. Makanya kalau orang laki-laki senang sama perempuan, atau sebaliknya perempuan senang sama laki-laki, harus dibikin dengan sebuah lembaga yang disebut lembaga pernikahan. Maka kalau orang sudah suami istri sah sesuai dengan syariat agama Islam melalui akad nikah, maka ketika dia melampiaskan syahwatnya, dia akan dapat pahala, kebaikan, ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau misalnya laki-laki senang dengan laki-laki, sekali lagi itu penyimpangan seksual, tidak sesuai dengan fitrah. Orang Allah juga ciptakan Nabi Adam dan Hawa. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha
zaujaha. Gitu kan. Ya ayuhan nas, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah yang telah menciptakan kamu sekalian dari diri yang satu. Siapa diri yang satu itu? Nabi Adam alaihi salam. Wa khalaqa minha, dan dia Allah menciptakan dari diri yang satu itu zaujaha, pasangannya. Siapa pasangannya? Nabi Adam. Hawa. Oleh karena itu Allah ciptakan Adam dan Hawa. Itu fitrah Adam dengan Hawa. Tapi Allah tidak menciptakan Adam dan Asep, tidak. Kalau Adam dan Asep berarti laki-laki senang sama laki-laki. Kalau laki-laki senang sama laki, nggak akan punya keturunan, nggak akan ada kehidupan. Oleh karena itu sekali lagi fitrah kalau kita senang dengan lawan jenis dan kita ingin melampiaskan syahwat kita terhadap lawan jenis, asalkan dibimbing dengan. Boleh nggak kita cinta kepada harta? Boleh. Bahkan kalau bisa, orang Islam itu harus kaya kalau bisa. Gitu kan? Kenapa? Karena dengan kekayaan kita bisa banyak melakukan kebaikan. Dan kesempurnaan keislaman kita pun ketika kita memiliki harta. Gitu kan? Kita nggak bisa sedekah kalau kita nggak punya uang. Boro-boro buat sedekah, makan aja selain ngemis, saya kan gitu ya. Artinya apa? Butuh harta. Kalau kita mau zakat, orang zakat itu hanya diberikan, dibebankan kepada orang kaya. Kalau orang yang nggak kaya, ya mustahil dia, kan gitu. Nah, supaya kita dapat pahala dari harta yang kita miliki diberikan kepada orang lain melalui zakat, maka kita harus. Karena orang zakat itu harus sudah mencapai nisab. Kan? Apalagi kalau kita ingin haji, sebagai puncak kesempurnaan rukun Islam yang kelima. Orang yang mau melaksanakan ibadah haji harus punya sejumlah uang dan cukup besar uangnya. Ya kan? Sekarang ini orang mau haji minimal kalau satu orang itu ya sekitar 40 jutaan. Itu pun daftar tunggunya 21 tahun untuk Kabupaten Bogor. Betul. Jadi kalau kita sekarang usia kita 45 misalnya atau 50, daftar tahun ini, berangkat lagi tahun 7 umur usia 71 tahun. Itu pun kalau masih dikasih umur panjang gitu kan. Ada yang tahun ini daftar 6 tahun kita bisa berangkat. ONH plus. Biaya berapa? Hampir 200 juta. Itu satu orang, kalau suami istri 400 juta. Ya, belum untuk oleh-oleh safar, belum untuk oleh-olehnya, belum untuk living cost di sana, belum untuk yang tinggalin di rumah. 50 juta. Ya kan? 6 tahun sekarang yang dapat biaya ONH plus. Ada lagi yang tahun ini daftar, tahun ini juga berangkat. Nah, itu namanya haji furoda. Haji furoda itu haji yang dia berangkatnya berdasarkan undangan dari kerajaan. Itu bisa tahun ini daftar, tahun ini berangkat. Tapi biaya berapa? 500 juta. 500 juta. Coba kalau pengen berangkat tahun depan, tahun ini berangkat, daftar 500 juta. Artinya apa itu? Ya, untuk kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik sempurna butuh kekayaan. Oleh karena itu fitrah kita cinta kepada kekayaan. Ya, kita boleh senang kepada punya kendaraan bagus, rumah mewah. Ya, kita bersedekah, santunan anak yatim kita kontribusi, pembangunan masjid kita kontribusi. Ketika kita punya kaya. Tapi untuk menjadi orang kaya sebagai seorang mukmin harus dibingkai dengan syariat. Gak boleh menghalalkan segala cara. Ketika dagang kita nggak boleh kita menipu. Kita nggak boleh menipu kualitas, gurur namanya. Atau melakukan transaksi yang mengandung unsur riba dan seterusnya. Kita boleh kaya, tapi harus dibingkai dengan syariat, yaitu tidak menghalalkan segala cara. Boleh nggak kita punya jabatan? Boleh, silakan. Ada yang mau jadi lurah, silakan, gitu kan? Boleh nggak kita ada yang pengen jadi camat, silahkan. Mau pengen jadi
bupati, bahkan sampai presiden sekalipun silahkan. Itu fitrah. Ada orang senang pengen punya jabatan. Tapi dalam ajaran Islam dibingkai dengan syariat. Dalam meraih jabatan tidak menghalalkan segala. Dan ketika jabatan itu sudah kita miliki, maka amanah itu harus dijalankan dengan Nah, untuk meraih melampiaskan syahwat kita, meraih harta yang banyak, meraih jabatan, itu harus ada nafsu. Kalau nggak ada nafsu, nggak punya gairah hidup, nggak punya semangat perjuangan. Maka nafsu dibutuhkan dalam kehidupan. Nah, tetapi nafsu ini kalau tidak dikendalikan oleh iman, nafsu ini akan menggelora. Nafsu ini akan membara, yang pada akhirnya akan menjerumuskan kita. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa dalam kehidupan manusia, dalam sepanjang kehidupannya, maka antara iman dan nafsu akan terus bertemu. Kuncinya itu ada dalam hati. Maka berdasarkan pertarungan antara iman dan nafsu yang bersemayam dalam qalbu kita, dalam hati nurani kita, manusia dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, manusia yang memiliki qalbun salim, hati yang bersih, hati yang lurus. Hati yang lurus, qalbun salim, adalah mereka yang imannya kuat, sehingga imannya mampu mengendalikan nafsunya tadi, sehingga dia ketika melampiaskan syahwat cukup kepada pasangannya, gitu kan. Jangan kemudian melampiaskan syahwat kepada yang bukan pasangan yang sah menurut saya. Jadi semuanya aktivitas hidupnya, nafsunya ini dikendalikan oleh sehingga orang yang memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, nafsunya menjadi terkendali, nafsunya menjadi nafsu yang diridhoi. Maka Allah mengingatkan kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan. Masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku, masuklah kamu ke dalam surga. Artinya apa? Jiwanya ridho, nafsunya terkendali. Kenapa? Karena imannya kuat. Maka imannya selalu dikendalikan oleh nafsunya selalu dikendalikan oleh iman. Nah, maka qalbu yang salim akan melahirkan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah, ujungnya surga tadi, fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jenis yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Hati ini sama seperti fisik, bisa sakit, dan kalau sakit harus diobatin. Karena kalau tidak diobatin akan semakin parah, bisa menjadi kita punya penyakit, misalnya tekanan darah tinggi, nggak diobatin, lama-lama tensinya tinggi, bisa COVID, ya, bisa wafat kita, ya kan? Penyakit fisik lainnya, gagal ginjal, bisa menimbulkan kematian. Penyakit diabetes saja bisa menyebabkan kematian, ya kan? Dan itu penyakit fisik. Penyakit hati juga sama. Ya. Orang yang punya penyakit hati, kalau tidak diobati, lama-lama hatinya jadi mana? Apa penyakit hati? Penyakit hati itu contohnya misalnya iri, penyakit iri kepada yang tidak baik. Kalau iri kepada yang baik boleh. Misalnya DKM nih sholatnya rajin mesti terus 5 waktu. Nah, kemudian orang udah pada pulang ya, pas sholat suruh gitu. Dilihat sama kita. Kemudian itu jadi cermin bagi kita orang iri. Saya pengen itu seperti itu boleh kayak gitu. Tapi kalau iri dalam arti yang negatif, itu ya nggak boleh. Ya, saudara kita, teman kita dapat karunia anugerah dari Allah, kita nggak senang, iri. Misalnya
Ya, Ustadz Ali beli motor baru gitu kan, misalnya gitu kan. Kalau orang yang nggak seneng, paling juga kredit, bisa gitu. Itu karena apa? Karena ada ini. Ya mau kredit mau beli, urusan dia. Ya. Bulan berikutnya beli mobil, wah langsung kencang-kencang. Itu iri. Nah lebih bahaya lagi kalau iri diiringi dengan dengki. Apa bedanya? Kalau iri itu tidak suka dengan kelebihan kesuksesan orang lain. Tapi kalau dengki, selain itu ditambah dengan apa? Melakukan upaya supaya nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita, kesuksesan yang diberikan oleh Allah kepada saudara kita, hilang dari diri. Misalnya nih, ya akhirnya berbuat zalim kan? Ada dua orang yang tetangga, walaupun nggak terlalu dekat, agak berjauhan sedikit, sama-sama punya warung. Misalnya gitu kan, warung itu rame amat ya, gitu kan. Nah, akhirnya kan gitu, iri yang pertamanya, kemudian akhirnya timbul gitu. Jadi kemudian di mana ya? Akhirnya apa? Bisa jadi dia menjadi penglaris. Akhirnya apa? Berusaha untuk mencari penglaris. Nanya ke orang pintar, Mbak, saya punya warung kok sepi amat ya, tapi tetangga saya kok rame gitu. Biasa kan gitu. Sudah dikasih celah begitu kan, dukunya pura-pura tahu aja kan. Bentar ya. Dia pura-pura merem komat kami kan gitu. Wah, nggak jauh orangnya, hanya bikin gak suka sama ente. Oh gitu ya Mbak. Nah, kan tadi timbul sudah kan. Terus bagaimana kamu maunya? Ya, saya biar laris Mbak. Gitu kan. Kalau bisa itu yang sirik sama saya, apa namanya, dibikin dia supaya nggak laris, bangkrut usahanya. Jadi apa? Kasih apa namanya sesuatu ya kan, untuk apa namanya, untuk di tempatnya. Kemudian kamu nanti kalau pulang dari sini cari makam. Bagusnya kalau orang meninggal pas malam Jumat Kliwon, ambil tanahnya, taburin di warungnya dia. Memang ada ya apa namanya sihir yang dilakukan dengan cara seperti itu untuk apa namanya buat orang bangkrut. Itu kan akhirnya apa? Kedengkian. Itu penyakit hati, iri dan dendam. Orang yang punya rasa dendam. Padahal masalah sepele saja enggak selesai gitu kan. Masalahnya sepele gitu kan. Sampai bertahun-tahun nggak akur dengan tetangga. Itu namanya dendam. Ada lagi yang juga parah ya, yang juga ini harus kita hindari, riya. Gitu kan. Dia melakukan kebaikan, tapi motivasinya karena ingin mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian dari orang. Sia-sia amalnya, ya kan? Itu penyakit hati, dan itu harus diobatin. Maka orang yang punya penyakit, hatinya punya penyakit, seperti dalam Al-Quran dijelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Ya. Dari sebagian manusia ada yang dia mengatakan bahwa dia beriman, padahal dia tidak beriman. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka orang seperti hatinya sakit. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya sakit, qalbun marid, maka nafsunya lebih kuat. Seringkali nafsunya lebih kuat dari imannya, sehingga menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan. Itu tadi iri, dengki, hasad, dendam, riya, ya. Itu namanya maksiat. Atau misalnya orang yang hatinya sakit sehingga kemudian nafsunya kuat mengendalikan imannya, sehingga dia seringkali terjatuh pada perbuatan maksiat. Yang namanya perbuatan maksiat itu tidak perlu melakukan perbuatan buruk. Seperti mencuri, itu kan perbuatan buruk. Ya kan? Rampok, membunuh, berzina, ikhtilat,
dengan wanita yang bukan mahramnya. Itu kan namanya perbuatan maksiat. Tapi bukan melulu seperti itu. Yang namanya maksiat itu meninggalkan kewajiban juga maksiat. Waktunya sholat antar waktunya habis. Nah, ini dia meninggalkan waktu sholat. Maka meninggalkan kewajiban itu juga maksiat. Bulan Ramadan siang-siang madang. Berarti orang seperti ini apa? Maksiat, meninggalkan kewajiban. Begitu ya. Jadi yang namanya maksiat itu selain melakukan keburukan juga meninggalkan kewajiban. Nah, orang yang seringkali terjatuh pada perbuatan maksiat itu, dia seringkali kemudian nyesel. Nah, rasa menyesal itu hakikatnya karena dalam dirinya masih ada iman. Misalnya nih, ghibah, ya kan? Ngomong gini-gini, ghibah ya. Nah, menyesal. Nah, rasa menyesal itu tuh tandanya ada iman. Meninggalkan sholat misalnya. Jangankan sholat yang wajib, sholat yang sunnah saja. Kalau orang yang baik biasanya suka nyesel. Misalnya begini, waktu duha jam 7, nanti jam 7 mau sholat. Pas jam 7 masih sibuk, masih ada kerjaan, aduh nanggung nih, antar aja deh. Pas kira jam 8 ada tamu, ngobrol, tiba-tiba jam 11, ya Allah di jam 11 sholat duhanya kelewat. Gara-gara tidak memaksakan diri langsung sholat duha. Nah, ketika dia tidak melaksanakan sholat duha, ada rasa menyesal. Rasa menyesal itu karena dalam diri kita ada iman. Gitu kan? Makanya orang yang punya jenis hati seperti ini, hatinya sakit karena apa? Nafsunya lebih kuat mengendalikan imannya, sehingga dia seringkali melakukan perbuatan maksiat, atau seringkali dia meninggalkan kebaikan, sehingga dia kemudian menyesal. Menyesal itu nafsunya disebut dengan nafsu lawwah. Makanya dalam ayat Al-Quran mengingatkan wala uqsimu bin nafsil lawwah, dan demi jiwa yang menyesali. Artinya sering nyesal. Jadi kita tidak jadi melakukan kebaikan, akhirnya nyesel gitu kan. Itu karena ada iman. Karena imannya tapi dikalahkan oleh nafsunya. Terpleset pada perbuatan maksiat gitu kan. Sudah itu kemudian nyesel, ya Allah cuma segini doang gitu kan. Misalnya gitu. Nah, rasa menyesal itu karena ada iman. Tapi harus diobatin, kalau nggak diobatin mati kan. Nah, jenis yang ketiga, qalbun mayyit. Hati yang mati. Mayyit itu artinya qalbun hati yang mati. Maka orang yang memiliki jenis qalbun mayyit adalah orang yang dalam hidupnya tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. Sholat ditinggal, kewajiban ditinggal, maksiat dijalankan, bahkan bangga dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Diomongin ke orang-orang. Saya kalau belum satu kerat, belum apa. Misalnya gitu, minum khamr, minum khamr aja bangga gitu kan, bangga. Saya sih bukan sombong ya. Waktu saya masih muda, pacar saya itu hampir 10 ada katanya bisa. Nah, gitu kan maksiat banget. Ngobrol sama temennya, ada cewek lewat, tipe cewek yang seperti itu. Karena dia punya pengalaman begitu. Nah misalnya, jadi maksiat bangga. Nah ini tandanya bahwa hatinya sudah tertutup. Maka orang seperti itu hatinya sudah tertutup dari hidayah. Kufur namanya. Kufur itu tertutup hati. Allah mengingat innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang yang sudah tertutup hatinya kufur oleh kekufuran, oleh nafsu. Sawa'un sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu kasih nasihat, kamu tidak kasih nasihat, sampai mulut berbusa sekalipun, ya oleh seorang ulama sekali berapapun, kalau hati sudah tertutup nggak akan dapat hidayah. Jangankan kita, Rasulullah juga nggak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai, ya kan? Apalagi kita, karena hatinya
Makanya kuncinya ada di dalam hati. Seseorang baik dan buruk itu tergantung di dalam hati. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, ala inna fil jasadi mudghatan. Ingatlah bahwa dalam jasad tubuh manusia itu ada segumpal darah. Idza salahat, apabila baik segumpal darah itu, salahal jasad kullu, maka baiklah seluruh tubuh, baiklah seluruh aktivitas hidupnya, baiklah seluruh amal-amalnya, baiklah akhlaknya, baiklah kepribadiannya, baiklah seluruh kehidupan. Wa idza fasada, dan apabila rusak segumpal darah itu, fasadal jasad, maka rusak seluruh tubuh, rusak seluruh aktivitas amalnya, perbuatannya, akhlaknya, kepribadiannya dan sebagainya. Ala wahiyal qalb. Ingatlah bahwa segumpal darah itu adalah hati. Itu harus benar-benar diobatin kalau salah. Makanya kata lagi, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup. Hati nurani itu lentera itu. Yang namanya lentera itu akan menerangi, sehingga kita kalau berjalan dalam kegelapan kita tidak tersesat. Ketika kita berjalan di kegelapan kita tidak kesandung sehingga jatuh. Fungsinya lentera, fungsinya hidayah, fungsinya nur, cahaya hidayah. Itulah hati. Oleh karena itu hatinya sekalian, ketika seseorang hatinya sakit maka harus diobati, harus dijaga terus nih hati. Makanya ada seorang wali namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu salah satu wali dari 9 wali yang ada di Pulau Jawa yang masyhur. Wali banyak, tapi wali yang masyhur ada 9 wali. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Ya, wali yang satu-satunya asli orang Indonesia, orang Jawa adalah Sunan Kalijaga. Yang lain masih ada keturunan Rasulullah, keturunan Jawa, keturunan Arab. Nah, Sunan Kalijaga ketika memberikan nasihat kepada umatnya, ya, untuk menjaga hati, mengobati hati, beliau mengubah sebuah syair, dan syairnya kemudian diubah lagi sekarang oleh Opik. Ada lagunya namanya Tombo Hati. Nah, gitu kan. Nah, sebenarnya itu sebenarnya nasihatnya luar biasa. Apa itu lagunya? Tombo hati, limo perkara ini, kami pisan maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kan gitu ya. Tombo hati iku limo perkarane. Kan begitu kalau dilakukan. Tapi bisa maca Quran lan maknane, kaping pindho salat wengi lakono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu wonten ingkang luhur, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijine sapa bisa lakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Ini maknanya luar biasa. Yang pertama, obat hati yang pertama itu apa? Maca Quran lan maknanya. Baca Quran dan maknanya. Maka orang yang jarang baca Quran, Allah tidak menurunkan rahmat dalam kehidupannya. Baik dalam kehidupan dalam hatinya maupun dalam kehidupan rumah tangganya. Makanya Rasulullah mengingatkan, aksiru min tilawatil Quran. Perbanyaklah oleh kami sekalian membaca Al-Quran. Fa'inal baita alladzi la yaqra'u fihi Al-Quran. Karena sesungguhnya rumah yang jarang dibaca Quran, yaqilu khairu, sedikit kebaikan. Wa yaksuru syarru, dan banyak keburukan. Wa yadiqu ala ahlihi, dan membuat sumpah bagi penghuni. Rumah yang jarang dibaca Quran, sedikit kebaikannya. Baca Quran,
Baru juga setengah halaman, matanya udah kunang-kunang. Belerang matanya kata orang Inggris. Baru baca setengah halaman sudah belerang matanya. Kenapa? Karena jarang baca Quran. Sedikit kebaikannya. Tapi kalau baca WA 2 jam kuat. Kalau pegang HP nih, jawab WA, ya kan dari grup aja udah berapa? Udah gitu buka Instagram, buka TikTok, buka apa lagi? Facebook, ya kan, buka Twitter kan, 1 jam kuat. Tapi kalau gila dengerin ceramah baru juga setengah jam, panas itu pangkatnya udah. Itu tandanya apa? Tandanya yakilul khairuhu, sedikit kebaikannya. Kenapa? Jangan baca Quran. Wa yaksuru syarhu, dan banyak keburukannya. Kalau untuk urusan sia-sia, urusan yang kurang bermanfaat, seneng banget. Mancing dari pagi sampai pagi lagi. Maaf nih bagi yang seneng mancing. Kalau masih sholat, alhamdulillah masih bagus gitu. Kadang-kadang lupa gitu. Bablas gitu. Kuat berjam-jam, tapi kalau dengerin ceramah, masya Allah. Ya? Itu namanya apa? Wayak susah. Keburukannya banyak. Kalau melakukan hal-hal yang sia-sia, semangat, gitu kan. Tapi kalau untuk urusan kebaikan, beratnya bukan main. Untuk bangun sholat tahajud berat. Tandanya rumah itu jarang baca Quran. Rumahnya itu malaikat rahmat nggak mau masuk rumah itu. Itu. Mau sholat duha berat, gitu kan? Padahal cuma 2 rakaat. Minimal kan begitu. Nah itu. Dan rumah tangganya sumpah. Rumah tangganya apa ya? Kurang bahagia. Tidak tenang. Ya. Karena apa? Karena orang yang sering baca Quran itu akan, malaikat rahmat akan turun memberikan kebaikan. Dalam surat Yunus misalnya, Allah menjelaskan surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum. Sungguh telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat pelajaran yang baik, min rabbikum, dari Tuhan. Apa nasihat yang baik dari Tuhanmu itu? Al-Quran. Artinya Al-Quran itu adalah mau'idah hasanah. Nasihat yang baik buat kita, yang kalau kita jalankan akan mendapatkan kebaikan. Wasifa'un lima fis sudur, dan juga menjadi obat bagi penyakit yang ada dalam dada. Maka Al-Quran adalah sebagai syifaun, obat hati, gitu. Obat hati. Wahudan, dan sebagai petunjuk, warahmah, dan juga sebagai rahmat. Jadi Quran datang untuk memberikan guidance dalam kehidupan kita, akan menunjukkan pada jalan keselamatan. Itu Quran. Jadi kalau kita Quran yang nggak dibaca, apalagi nggak dimahami maknanya, apalagi jarang dibaca, hidup kita akan sengsara. Jauh dari Al-Quran, hidup akan sengsara. Coba saja. Yang kedua apa? Sholat malam lakukan. Ya kan? Sholat wengi lakukan. Artinya sholat malam. Kita ingin hidup mulia, harus ada banyak ibadah tambahan. Sholat malam. Makanya Allah mengingatkan kita, kalau kita ingin hidupnya tidak diberikan kedudukan yang mulia, maqamah mahmudah, kata Allah apa? Wa minal laili, dan dari sebagian malam, sebagian kecil bahkan. Kita kalau sholat tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau 2 rakaat berapa menit, Pak? 5 menit. Hebat itu kalau 5 menit, 2 rakaat 5 menit. Hebat itu. Kadang-kadang sudah campur ngantuk sholatnya. Ya kan? Kata Allah, wa minal laili, dari sebagian kecil malam. Fatahajjud, sholat tahajud lah. Bihi, padanya nafilatan, sebagai ibadah tambahan. Asa ayat asa karotu tambah koma. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menunjukkan kamu pada kedudukan yang mulia. Jadi kalau pengen kita hidupnya mulia, hidupnya berkah, perbanyak sholat sunnah, terutama sholat malam, yaitu sholat. Jadi kalau kita pengen hidupnya sukses, ya harus sholat. Bagaimana kita mau doa kita didengar sama Allah, kita tidak mau menemui Allah di sepertiga malam. Kalau kita ingin hidup
Kalau orang yang hidupnya berkah, hidupnya mulia itu, kalau kaya tidak sombong, semakin dekat sama Allah. Kalau miskin, dia bersabar dan merasa cukup dengan apa yang ada, sehingga hidupnya enjoy. Tapi kalau orang yang jarang sholat tahajud, jarang ibadah, ketika dia kaya, dia sombong. Ketika miskin, gaya hidupnya seperti orang kaya. Gitu. Memaksakan diri supaya terlihat terpandang jadi orang gitu kan, akhirnya apa, memaksakan diri, akhirnya ada istilah biar tekor asal sohor. Nah, itu yang membawa sengsara kan begitu. Iya kan, nyawer ya kan, kalau nyawer itu sekali saweran bisa sampai 500.000 1 juta kan kalau yang sudah hobi. Nah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Wong kang soleh kumpulon, orang soleh pergaulan teman. Artinya apa, bahwa kalau kita hidup ingin baik, maka harus bergaul dengan orang baik. Karena kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Maka seseorang baik dan buruknya tergantung lihat temannya sama siapa. Kalau bergaul dengan orang yang buruk, pasti dia akan terbawa kepada buruk. Terus sekali lagi, ar-rajulu ala dini khalili, seseorang itu akan bersama, ditentukan oleh agama sahabatnya, agama temannya. Makanya penting kita mencari kawan yang baik, kumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita punya masalah, datang ke orang soleh, ke kiai, ke ulama, ke ustadz, ke orang soleh, ke sahabat kita, minta nasihat. Kalau ketemu dengan orang soleh, yang baru lihat wajahnya sudah teduh, separuh persoalan itu sudah hilang. Gitu. Apalagi kalau kemudian diberikan solusi. Tapi kalau kita bergaul dengan orang buruk, kita semakin terpuruk. Yang keempat, kudu weteng ingkang luwih, perbanyak puasa, karena puasa dapat meredam nafsu. Makanya kata Rasulullah, as-saumu junnatun, puasa itu adalah perisai. Yang namanya perisai bisa membentengi di. Kemudian yang kelima, saya persingkat kalau sudah. Zikir wengi ingkang suwe, zikir malam perbanyak. Jadi kalau zikir itu yang banyak, jangan istighfar cuma 3. Di sholat itu pun, selain itu udah enggak lagi. Jadi kalau habis sholat, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu apa? Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam, tapi Allahumma lantas jalan. Zikirnya sedikit. Bagaimana kita mau jadi orang sukses? Bagaimana kita mau jadi orang mulia? Kalau kita ingin sukses harus dekat sama Allah. Gitu kan? Maka ayatnya dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsir. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Karena dengan zikir yang banyak kita akan dekat dengan Allah. Kalau orang bisa dekat dengan Allah, maka seluruh kehidupan dia mendapatkan ma'unah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Sebaliknya orang yang jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah, dari zikir, dalam surat Toha ayat 104 menjelaskan, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan. Karena siapa yang berpaling dari mengingatku, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan, maka sesungguhnya diberikan baginya sebuah kehidupan yang sempit, sebuah kehidupan yang serba susah. Gitu kan? Rezekinya sangat susah. Itu di dunia, di akhiratnya apa? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Dan nanti di akhirat dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang buta. Bisa ngeliat aja repot di akhirat itu, apalagi tidak melihat. Artinya apa? Di dunianya sengsara, di akhiratnya ngebelangsak. Itu orang yang jauh dari Allah. Saya kira demikian. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ciptaan mana, penciptaan Allah pertama yang mana memberikan nafsu? Penciptaan Allah yang pertama siapa? Allah yang memberikan nafsu. Kalau sekarang dalam hal nafsu dia. Penciptaan yang pertama yang diberikan nafsu baik
Ya, manusia pertama yang diberikan nafsu itu, sudah mulai dari penciptaan Adam itu Allah berikan nafsu, sehingga Adam mencintai pasangannya. Termasuk juga kecintaan kepada kesenangan. Ya kan? Nabi Adam dan Hawa itu ketika berada di surga, ya, diiming-imingi oleh iblis supaya makan buah kurdi. Kenapa? Karena kata iblis, tahu nggak kalau kenapa Allah melarang engkau untuk makan buah kurdi? Karena kalau engkau memakan buah kurdi, kamu akan abadi di sini. Makanya kurdi itu kan abadi. Jadi kalau tidak menghendaki kamu di surga, makanya kamu dilarang makan buah kurdi. Dengan berbagai macam cara itu. Nah, itu kan nafsu. Sehingga kemudian Nabi Adam digoda dengan berbagai macam cara tidak mampu, tidak bisa tergoda. Kemudian dari pengaruh istri yang inilah kemudian akhirnya Hawa dan Nabi Adam makan juga. Jadi mulai sejak waktu masih disuruh diciptakan Nabi itu sudah diciptakan nafsu dan iman dan nafsu seperti itu. Sehingga kemudian Nabi Adam dan Hawa makan buah kurdi, dan kemudian dia dikeluarkan dari surga. Jadi dari sejak Adam dan Hawa itu yang namanya nafsu sudah diciptakan. Karena kelengkapan manusia itu selain panca indera juga Allah berikan iman dan sampai nanti ada kiamat sepanjang manusia itu hidup, itu akan selalu terjadi pertemuan antara iman dan gara-gara Putri Chandrawati. Ini Ustaz, ini ada seorang laki-laki. Dia meskipun dia udah cerai, terus tapi juga dia memang nggak dapat istri. Itu dia melakukan maksiat yang dinamakan onani. Itu hukumnya gimana Ustaz? Daripada dia berzina sama perempuan lain, sama perempuan, akhirnya dia buat onani, hukumnya gimana Ustaz? Dia udah lama nggak dapat istri, udah lama dia nggak dapat istrinya gitu, dia menjomblo lah gitu. Tapi karena dia menahan hawa nafsunya dia supaya dia nggak berzina kepada perempuan lain, akhirnya dia berbuat onani, hukumnya seperti apa? Perbuatan orang sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh agama. Dilarang oleh agama. Ya. Nah, hanya saja memang dalam kaidah fikih namanya ada yang disebut dengan akhafud dararain. Kita mengambil resiko yang lebih ringan, dampak yang lebih ringan, bukan kebenaran, bukan. Dan itu juga harus sifatnya darurat. Artinya kalau misalnya sudah betul-betul takut banget gitu kan, artinya bahwa kayu udah ini mau dibuat, akhirnya kemudian dia melakukan onani. Karena untuk menghindari maksiat, untuk menghindari maksiat yang lebih besar berzina, maka itu masih mudah-mudahan maaf. Tapi itu bukan harus tidak boleh jadi kebiasaan ya. Misalnya karena jomblo, akhirnya onaninya seminggu 3 kali gitu. Itu bukan darurat itu kebiasaan. Akhirnya apa? Akhirnya karena dia merasa puas dengan itu, akhirnya dia mau menikah. Nah, dengan ini aja cukup. Salurkan lebih hari. Salurkan misalnya kan gitu ya, dengan cokul. Nah itu nggak boleh. Ya, karena itu tidak fitrah, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan. Jadi kalaupun bisa sekali bukan kebenaran, bukan justifikasi. Walaupun dia harus melakukan sungguh, ya Allah sekali. Jadi ini sudah menggebu-gebu gitu kan, daripada dia zina. Tapi sekali lagi itu hanya darurat sifat, bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan, karena nanti dampaknya bagi kesehatan juga ada. Orang yang sering melakukan onani, nanti dia mudah terkena penyakit masalah. Jadi kalau laki-laki sering onani, biasanya gitu. Jadi kasihan nanti istrinya.
Jadi istrinya baru pemanasan, dia udah keluar. Jadi istri akhirnya tidak apa? Tidak mendapatkan kepuasan. Ketika tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, ini beresiko dia mencari kepuasan di luar. Kayak kasihan. Oleh karena itu, lagi onani itu bisa menyebabkan menjadi kepuasan. Gitu ya. Karena oleh karena itu sekali lagi bahwa perbuatan itu sebenarnya perbuatan yang diharamkan. Tetapi kalau seandainya misalnya punya istri, masih punya istri, tiba-tiba di dinas ke Papua, 3 tahun belum pulang-pulang kan pada kepala atas kepala bawah nih. Nah, ya lu udah sifat yang melakukan itu bukan sering. Kalau sering itu namanya kelakuan, bukan darurat. Maka apa yang disebut dengan darurat? Jika nanti bersiko, maka yang baliknya. Masuk dosa itu. Dosa. Dosa tangan ya. Amin juga. Mungkin karena waktu ya kajian pada ini mungkin kalau ada yang tapi kajian pada ini tetap dengan dan kapan terima kasih atas kehadiran para jamaah muslimin. Semoga Allah selalu memberikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.